Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana menghitung panjang sabuk lilitan minimal. Jadi untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal, yang harus adik-adik pahami di sini ialah kita harus menentukan baik-baik sisi mana saja bangun datar atau benda yang akan dililitkan dengan tali misalnya, gitu ya. Jadi tidak ada rumus tersendiri untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal, akan tetapi dia bergantung pada bangun atau gambar yang akan dililit, seperti itu ya. Jadi misalnya kita masuk contoh saja. Ini di sini ada sebuah gambar ya. Gambar ini menunjukkan penampang yang terbuat dari persegi dan lingkaran. Jadi berdasarkan keterangan ini ya, tentukan panjang lilitan minimal tali. Jadi ketika kita ingin melilit atau mengikat kedua benda ini, persegi dengan lingkaran, itu berapa lilitan minimal yang kita pakai panjangnya ya. Jadi untuk menghitung ini kita harus pahami dulu, jika kita melilit dua buah benda yang bentuknya persegi dengan lingkaran, ya ini maaf lingkarannya kurang sempurna ya, kita harus paham sisi apa saja yang akan terkena lilitan dari tali tersebut. Ketika kita ingin melilit, otomatis yang akan kenakan yang di sini, ini ya, kemudian ikatannya akan ke sini talinya. Jadi kalau kita mau mengikat ini kan otomatis begini ya lilitannya ya. Oke, seperti itu ya kurang lebih. Jadi dia lilitannya ke sini, sini, sini. Ini talinya nanti. Jadi adik-adik bisa bayangkan talinya akan mengikat sisi yang ada di sini ya, gitu ya. Jadi kita hitung aja berapa total talinya. Dengan cara apa? Jadi caranya ini sama halnya dengan kita menghitung keliling ya, keliling dari benda-benda ini. Jadi yang kita pahami adalah sisi mana saja yang akan terkena lilitan. Itu aja yang kita hitung ya. Yang sisi ini dengan sisi yang di sini lingkaran ini kan tidak akan terkena lilitan ya, otomatis yang terkena cuma ini. Ya, jadi kita pahami dulu yang terkena lilitan adalah yang ini ya. Ini. Atau kalau kita lihat gambarnya dari A ke B ya, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E kemudian busurnya sampai F gitu ya, kemudian F ke A. Itu akan kita totalkan dengan cara kita jumlahkan aja ya. Jadi untuk menghitung panjang lilitan minimal, kita cukup hitung AB ditambahkan dengan BC ditambahkan dengan CD ditambah dengan DE gitu ya, ditambah lagi dengan busur EF, busur ya, ditambahkan lagi FA ya, gitu. Seperti itu aja ya. Jadi kita tinggal nulis aja. Di sini saya sambung sini aja ya. AB nya berapa? A ke B panjangnya di situ sudah diketahui di soal 7 gitu ya, ditambah kemudian BC, lihat lagi BC nya 7 juga ya di soal ya, ini ya, BC 7. Kemudian apalagi CD, C ke D ya, adik-adik sudah tahu ya, C ke D kan sini tidak ada kan, dia persegi kan, semua sisinya sama panjang, berarti CD nya 7 gitu ya. Tambah selanjutnya D ke E. D ke E ini apa? D ke E ini D ke E ini sama halnya dengan jari-jari ya, jari-jari lingkaran. Jadi jari-jarinya jari-jarinya di sini berapa ya? Di sini kita bisa melihat bahwa jari-jarinya kita bisa menarik kesimpulan EF kan, ini EF ya, itu kan sama panjang dengan BC ya. Jadi BC ini sama panjangnya dengan
S. ES itu apa pada lingkaran? ES itu adalah ya diameter ya. Diameter. Jika diameternya sama dengan ini berarti diameternya 7. Jika diameternya 7, berarti berapa jari-jarinya? Ya, 3,5 betul ya. 3,5 gitu ya. Kan diameter itu 2 kali jari-jari ya. Jadi bisa kita bilang juga diameter itu setengah dari jari-jari itu setengah dari diameter gitu ya. Oke, DS sudah. Kita gabung aja nih sama ini. Ini kan sama panjangnya dengan ini ya. Sama-sama 3,5 gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, kita lihat, tinggal menghitung busur ini. ES ini kalau kita bisa bayangkan di sini, E ke S ini kan setengah dari lingkaran ya. Ya, setengahnya. Jadi dari sini ke sini kan tadi diameter ke titik diameter di sini, ini kan otomatis setengah ya. Jadi kita hitung aja keliling lingkaran. Kemudian kita ya bagi 2. Keliling lingkaran itu apa rumusnya? Ya, jadi kita cakar dulu ya. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Kita pakai karena diameter tadi di sini ada, kita pakai pi kali D aja ya. Pi kali D. Kita nanti akan bagi 2/2. Kenapa? Karena setengah ya. Setengah dari pi. Diameternya kan tadi 7 ya. 7. Maka kita pakai pi 22/7 gitu ya. Ini habis ya. 7 bagi 7 1 ya. Menyisakan 22 ya. Nah, 22 dibagi 2. Oke, 11. Jadi kita dapat ternyata panjang busur S atau setengah lingkaran ini adalah 11. Oke, gitu ya. Kita tulis 11. Oke, kita langkah terakhir kita totalin aja nih. 7 tambah 7 tambah 7, ini 7 juga ya. 7 juga. Oke. Jadi 7 dikali 4 28 ya. 28 ditambah 11. Iya, 39. Jadi panjang sabuk lilitan minimal yang akan kita gunakan untuk mengikat kedua benda tersebut adalah 39 cm. Oke. Itu dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.